Salah satu surat dalam Al-Quran yang Allah turunkan adalah surat Yusuf. Surat Yusuf ini menceritakan sejumlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam dari berbagai peristiwa hidup yang pernah dialami. Lantas, seperti apakah riwayat tentang Yusuf yang diceritakan dalam kitab suci Al-Quran? Simak setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan langsung subscribe channel ini karena ini gratis. Selamat menonton, monggo. Yusuf alaihissalam merupakan satu dari 12 anak Nabi Yakub alaihissalam. Yusuf adalah satu-satunya putra Nabi Yakub yang memperoleh tugas kenabian dari Allah. Bermula dari mimpi yang dialami Nabi Yusuf ketika beliau masih kecil. Di dalam mimpinya, beliau melihat bulan, matahari, dan 11 bintang bersujud kepadanya. Para ulama menafsirkan bahwa bulan dan matahari dalam mimpi Nabi Yusuf mengisyaratkan kedua orang tuanya. Adapun 11 bintang merujuk kepada jumlah saudara Yusuf yang sebanyak 11 orang. Ketika Nabi Yusuf terbangun dari tidurnya, beliau menceritakan mimpinya itu kepada ayahnya, Nabi Yakub. Dari sinilah Yakub alaihissalam mengetahui kalau Yusuf alaihissalam kelak akan menjadi orang yang berkedudukan tinggi serta punya derajat mulia di dunia dan akhirat. Sampai-sampai kedua orang tua dan saudara-saudaranya pun akan tunduk kepada beliau. Mendengar mimpi itu, kemudian Nabi Yakub pun berpesan kepada Yusuf untuk tidak menceritakan mimpi itu kepada 11 saudaranya. Pesan tersebut bermaksud supaya tidak muncul kedengkian di hati saudara-saudara Yusuf hingga mungkin mengantarkan mereka untuk melakukan kejahatan ataupun tipu daya terhadapnya. Melalui surat Yusuf, Allah juga menceritakan bahwa saudara-saudaranya iri terhadap Yusuf dan saudara kandungnya, Bunyamin. Mereka dengki karena ayah mereka lebih perhatian kepada keduanya dibanding yang lain. Saudara-saudaranya beranggapan bahwa merekalah yang lebih berhak disayang daripada Yusuf dan Bunyamin. Karena kedengkian itu, mereka berencana untuk membunuh Yusuf atau membuangnya ke tempat sangat jauh yang membuatnya tidak mungkin bisa pulang ke rumah. Demikian rencana mereka supaya kasih sayang Yusuf Yakub tercurah kepada mereka. Ketika saudara-saudara Yusuf sedang merencanakan tindakan mereka itu, salah satu dari mereka berkata, "Janganlah kalian membunuh Yusuf, tetapi masukkanlah ia ke dasar sumur supaya ia dipungut oleh beberapa orang musafir." Mendengar ini, mereka pun setuju. Tak lama pun mereka mendatangi ayah mereka Nabi Yakub untuk meminta izin agar bisa mengajak pergi Yusuf. Mereka beralasan akan membawa Yusuf bermain. Nabi Yakub sebenarnya ragu untuk mengizinkan Yusuf diajak oleh anak-anaknya itu. Namun mereka terus meyakinkan Nabi Yakub bahwa mereka akan mengawasi Yusuf dengan sungguh-sungguh. Dengan berat hati, akhirnya Nabi Yakub mengizinkan kepada mereka untuk membawa Yusuf pergi. Kala di perjalanan, saudara-saudara Yusuf mulai melancarkan rencana mereka. Mulanya mereka menghina dan mencaci maki Yusuf dengan tindakan dan ucapan. Lalu saat melihat sebuah sumur yang cukup jauh dari rumah mereka, mereka pun memasukkan Yusuf ke dalamnya. Setelah berhasil memasukkan ke dalam sumur, saudara-saudara mengambil baju Yusuf dan melumurnya dengan darah kambing. Kemudian mereka pulang ke rumah dan menemui Nabi Yakub untuk melapor kejadian palsu. Mereka bersedih seraya menangis di hadapan ayah mereka dan menjelaskan bahwa Yusuf dimangsa serigala. Lalu mereka memperhatikan baju Yusuf telah berlumuran darah sebagai pembuktian kepada ayahnya. Sebenarnya Nabi Yakub tidak percaya begitu saja terhadap pengakuan anak-anaknya. Namun, Yakub hanya bisa berpasrah dan menyerahkan segala kepada Allah. Kala saudara-saudara telah pergi meninggalkannya, Yusuf duduk di dalam sumur sembari menunggu pertolongan Allah kepadanya. Beberapa lama kemudian,
datanglah para musafir ke sumur yang ada Yusuf di dalamnya. Musafir ini adalah rombongan pedagang dari Syam yang hendak menuju Mesir. Saat salah satu dari mereka mengambil air dari sumur dengan mengulurkan tali timba ke dalam, lalu menariknya kembali ke atas, tiba-tiba Yusuf mengelantungkan diri pada tali timba itu. Musafir penarik timba melihat anak yang tertarik bersama timbanya, lalu ia merasa senang karena bisa menjadikannya sebagai barang dagangan. Mereka hendak menjual Yusuf, tepatnya sebagai budak ketika telah sampai di Mesir. Tiba di tempat tujuan, para musafir menjual Yusuf dengan harga murah kepada sepasang suami istri. Ternyata yang membeli Yusuf adalah orang yang terkenal dan terhormat. Dikatakan ia adalah seorang menteri dengan jabatan tinggi. Suaminya dikenal dengan sebutan Al-Aziz, sementara istrinya dikenal dengan nama Zulaika. Setelah dibeli oleh sepasang suami istri, Yusuf tinggal di rumah mereka dan menjadi hamba sahaya yang melayani mereka. Hingga usianya dewasa dan ketampanannya bersinar, Yusuf tetap melayani tuan pejabat beserta istrinya tersebut. Pada suatu waktu, istri dari tuannya Yusuf merayu dan mengajak Yusuf untuk melakukan perbuatan yang tak pantas. Padahal istri tuannya adalah wanita cantik, kaya, masih muda, dan berkedudukan tinggi. Diceritakan wanita itu menutup pintu kamar dan di dalamnya hanya ada dirinya dan Yusuf. Ia tertarik dan terus menggoda Yusuf lantaran penampilan dan ketampanannya yang menawan. Dalam kondisi ini, Yusuf memohon perlindungan kepada Allah dan coba menghindar serta pergi dari kamar itu. Yusuf kemudian lari menuju pintu untuk menjauh dan istri tuannya mengejarnya sambil menarik baju Yusuf dari belakang hingga robek. Di saat yang sama, Al-Aziz yang merupakan tuannya Yusuf tiba-tiba muncul dan memergoki mereka berdua. Istri tuannya kemudian menuduh Yusuf telah menggoda dirinya dan mengaku sebagai korban. Istri tuannya terus membela diri dan menuduh Yusuf, namun Yusuf berkata dirinya tak melakukan hal demikian. Beliau menjelaskan yang sebenarnya menggoda adalah istri Al-Aziz tersebut. Al-Aziz pun bingung dan menengahinya. Kemudian ada seorang yang berpendapat, jika baju gamisnya koyak di depan, wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Maksudnya, Yusuf yang coba merayu wanita itu, lalu wanita itu mendorong Yusuf sehingga baju bagian depannya robek. Orang itu kembali mengatakan, akan tetapi jika baju gamisnya koyak di belakang, wanita itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Maksudnya, Yusuf berusaha melarikan diri dari godaan wanita itu, karenanya wanita itu mengejar dan menarik baju Yusuf dari belakang hingga sobek. Mendengar demikian, tuannya kemudian melihat bahwa baju belakang Yusuf yang robek. Kemudian Al-Aziz menegur istrinya dan berkata kepada Yusuf untuk tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada siapapun. Setelah kejadian itu, istri tuannya yakni Zulaika memanggil teman-temannya ke rumah. Ia ingin menunjukkan ketampanan Yusuf yang membuatnya tertarik dan ingin menggoda. Melihat paras rupawan Yusuf, teman-teman Zulaika pun ternganga hingga tak sadar membuat mereka mengiris jari tangannya sendiri. Mendengar tragedi sebelumnya antara Zulaika dan Yusuf, teman-temannya itu pun menyebarluaskan kabar tersebut hingga membuat heboh sekitar. Melihat kenyataan tersebut, Al-Aziz dan Zulaika sepakat untuk memenjarakan Yusuf agar muncul opini bahwa Yusuflah yang menggoda istri tuannya. Lalu masuklah Yusuf ke dalam penjara. Di sana, beliau hanya bisa bersabar dan memohon pertolongan. Para ulama berbeda pendapat terkait jangka waktu dipenjarakannya Yusuf. Ada yang mengatakan 3, 7, bahkan 10 tahun. Di dalam penjara, Yusuf bertemu dengan 2 orang mantan pelayan raja. Keduanya kagum dengan kecerdasan ucapan dan perbuatan yang dimiliki Yusuf. Ketika kedua orang itu bermimpi,
Mereka meminta Yusuf untuk menakwilkan mimpi mereka. Mereka takjub akan tafsiran mimpi yang ditakwilkan Yusuf, padahal Yusuf sendiri mengatakan bahwa kemampuannya itu berasal dari Allah. Yusuf pun dikenal sebagai orang yang ahli dalam menafsirkan mimpi. Sudah sekian lama Yusuf beserta temannya berada di dalam penjara. Kemudian salah satu temannya itu diketahui akan terbebas dari hukuman penjara. Lalu Yusuf berkata kepada temannya yang selamat itu untuk menceritakan tentang dirinya kepada tuannya itu, alias raja. Menceritakan tentang dirinya di sini maksudnya memberitahu raja akan keahlian takwil mimpi yang dimiliki Yusuf. Setelah keluar dari penjara, temannya Yusuf yang kembali menjadi pelayan raja itu lupa akan pesan yang diberi Yusuf untuk menceritakan tentang dirinya. Suatu ketika Raja Mesir kala itu bermimpi dalam tidurnya, dan mimpi itu membuat ia cemas. Raja itu bermimpi seakan-akan ia berada di tepi sungai. Lalu dari dalam sungai muncul 7 sapi betina dengan tubuh gemuk. Ketujuh sapi betina itu merasa senang berada di padang rumput yang subur. Setelah muncul 7 sapi gemuk, dalam mimpi raja pun kembali 7 sapi bertubuh lemah dan kurus. Anehnya, ketujuh sapi yang bertubuh kurus itu ikut bersenang-senang dengan 7 sapi betina bertubuh gemuk. Kemudian sapi-sapi bertubuh lemah memakan 7 sapi betina yang gemuk. Dengan mimpi tersebut, kemudian Raja Mesir terbangun dari tidurnya dalam keadaan terkejut. Lalu ia tertidur lagi. Mimpi aneh lagi yang berbeda. Mimpi-mimpi yang raja dapati itu membuatnya khawatir dan cemas. Raja pun menceritakan mimpi yang diperolehnya itu kepada para pembesar kerajaan dan kaumnya. Tapi tak ada satupun dari mereka yang bisa menakwilkan mimpi sang raja. Dalam situasi tersebut, pelayan raja yang pernah dipenjara bersama Yusuf mengingat bahwa Yusuf mahir dan pandai menafsirkan mimpi. Kemudian ia berkata kepada sang raja dan kaumnya, "Aku akan memberitakan kepada kalian tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu, maka utuslah aku." Raja pun memperbolehkan dan mengutus si pelayan untuk menemui Yusuf di penjara. Setelah itu Yusuf pun dibawa menemui raja. Raja Mesir lalu menceritakan mimpinya tentang 7 sapi gemuk dan 7 sapi lemah kepada Yusuf. Di hadapan raja, Yusuf pun menakwilkan bahwa akan datang musim subur dan makmur selama 7 tahun. Setelah itu datanglah musim paceklik yang penuh kesulitan selama 7 tahun pula. Selain menafsirkan mimpi raja, Yusuf juga memberi solusi terbaik bagi mereka. Mengatasi krisis yang akan terjadi, beliau memberikan gambaran jelas kepada mereka tentang kondisi yang akan terjadi ketika datang tahun-tahun dipenuhi dengan kemakmuran dan tahun-tahun yang diwarnai kekeringan atau paceklik. Setelah mendengar kepandaian dan kecerdasan Yusuf dalam menakwilkan mimpi dan memberi solusi, Raja Mesir menawarkan Yusuf untuk terlepas dari berbagai tuduhan yang membuatnya dimasukkan penjara. Namun, Yusuf menolak dan meminta raja untuk mengonfirmasi kebenaran dari tuduhan tersebut lebih dahulu kepada tuan dan istri tuannya yang terdahulu, yakni Al-Aziz dan Zulaikha. Setelah raja mengkonfirmasi kepada mereka, didapati bahwa tuduhan tersebut adalah palsu dan Yusuf tidaklah bersalah. Yusuf tidak pernah menggoda maupun merayu Zulaikha, melainkan beliau adalah orang yang baik lagi terpuji. Setelah jelas tidak bersalah, Raja Mesir kala itu membebaskan Yusuf dari penjara dan membersihkan nama baiknya yang tercoreng akibat tuduhan palsu.